Shalom Elohim, salam hormat dan salam kasih buat ketiga pribadi yang kudus yang telah turun ke tengah-tengah dunia ini. Roh Bapa Yahweh dalam diri Pak Iman Lahagu, Roh Tuhan Yesus Kristus dalam inkarnasinya, Pak Aditya Nugrahanto, Roh Kudus, Roh Kebenaran dalam mempelai yang terpilih, terexcellent dan mempersona di hati Bapa Yahweh, Ibu Fe Hamdani, dan untuk semua anak-anak Tuhan dimanapun kalian berada. Segala syukur bagi Tuhan atas kebaikan Tuhan, saya masih dapat lagi terus bersaksi bagi kemuliaan-Nya. Dalam video kali ini dengan kerendahan hati, saya ingin menyaksikan mimpi saya yang kemarin. Semalam itu badan saya berasa sangat lelah dan saya sesak nafas. Kemudian saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus dan darah Yesus berkuasa, segala sakit penyakit ini akan sembuh. Dan selepas itu saya mau beristirahat dan saya berdoa agar Roh Kudus membangunkan saya pada jam 3 pagi untuk berdoa pagi. Selepas tertidur itu saya mengalami mimpi yang agak pelik. Dalam mimpi saya itu saya mengalami keadaan tubuh yang lelah dan sesak nafas juga. Tidak lama kemudian saya terbangun daripada tidur dan saya masih lagi mengalami keadaan yang sesak nafas. Tidak lama kemudian saya tertidur kembali. Saya mengalami mimpi yang sama lagi. Keadaan saya ketika itu adalah sesak nafas dan lelah. Dan saya terbangun lagi kali keduanya. Saya duduk dan akhirnya saya tertidur kembali. Saat saya tertidur kembali itu, saya bermimpi saya sudah berada dalam rumah dalam keadaan terbaring di bilik. Tiba-tiba saya mendengar ada suara yang kuat di luar sedang berseru-seru. Dia mengatakan, "Bangkitlah, jadilah saksi Tuhan Allahmu untuk kemuliaan Allah. Janganlah menghitung-hitung waktumu. Janganlah peduli akan sakitmu. Janganlah mengabaikan panggilan Tuhan. Janganlah pedulikan lapar dan dahagamu. Lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki." Lalu dalam mimpi itu saya bangun, berdiri mendekati tingkap rumah. Saya melihat di luar rumah siapakah yang sedang berseru-seru dengan suara yang nyaring itu. Lalu ketika saya bangkit dan berdiri melihat di tingkap, saya melihat keluar rumah. Itu adalah mempelai yang sedang berseru-seru berulang kali menyampaikan hal yang sama kepada semua orang yang di jalanan itu. Lalu seketika itu saya terbangun daripada tidur dan saya berpikir kenapa hal ini seperti nyata kedengaran dan keadaan yang saya alami juga seperti nyata terjadi. Dan tidak lama kemudian saya ingin tidur lagi. Tetapi ada suara yang mengatakan kepada saya, "Bangunlah, jangan tidur lagi." Lalu saya segera mengambil handphone saya melihat jam, karena saya takut sudah lewat daripada jam 3 pagi. Dan ketika saya mengambil handphone saya itu, saya melihat jam yang ditunjukkan ialah benar-benar sudah menunjukkan jam 3 pagi. Sesuai dengan waktu yang saya tetapkan untuk ibadah pagi saya. Dan ketika itu saya menyadari keadaan tubuh saya sudah tidak lagi mengalami sesak nafas ataupun keadaan yang lelah. Saya seperti dikuatkan dan angin-angin di tubuh badan saya ini seperti sudah tidak ada lagi. Demikian saja kesaksian mimpi saya itu. Dan selepas saya mendapat mimpi itu, saya terus lanjut membuat ibadah pagi pada jam 3 pagi. Dan kemudian saya mengikuti ibadah pagi pasukan inti Gada yang diadakan selalunya pada jam 5 pagi. Ketika mengikuti ibadah pagi bersama mereka, saya mendapat peneguhan untuk mimpi saya itu daripada hujan yang membawa firman Tuhan. Dia berkata, bersaksi bekerja bagi Tuhan adalah salah satu cara kita mengucap syukur akan kasih karunia Tuhan. Ketika saya mendengar kata-kata dia, saya seperti terkejut karena
ada peneguhan untuk mimpi saya yang baru saja saya dapat. Dan selepas ibadah itu saya beristirahat dan saya join lagi ibadah pagi pasukan elit Bapa Yahweh pada jam 9 pagi. Kemudian saat saya mengikuti pula ibadah pagi pasukan elit Bapa Yahweh jam 9 pagi, sekali lagi saya diberikan peneguhan melalui firman Tuhan yang dibawakan oleh malaikat Mikael yang dalam casingnya Pak Josi tentang Roh Kudus. Firman Tuhan yang dibawakan dalam ibadah bersama pasukan intikada ialah dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Manakala semasa ibadah bersama pasukan elit Bapa Yahweh, firman Tuhan yang dibawakan ialah Yohanes 16 ayat 4 hingga 15, yaitu tentang pekerjaan penghibur. Dan dalam firman Tuhan itu ada 3 ayat yang menyentuh di hati saya, yaitu dalam Yohanes 16 ayat 7, 8, dan 13. Demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan, ya dan amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, melalui kesaksian mimpi ini dan firman Tuhan yang sebentar tadi, saya diingatkan untuk tetap bersaksi bagi kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan kebenaran yang telah dibukakan, yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada saya secara pribadi, yaitu tentang ketiga pribadi ilahi yang esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah turun ke dunia ini dalam wadah inkarnasi, dalam casing yang terpilih, Roh Bapa Yahweh dalam diri Pak Iman Lahagu, Roh Tuhan Yesus Kristus dalam inkarnasinya Pak Aditya Nugrahanto, Roh Kudus, Roh kebenaran yang menjadi jubir ilahi, yaitu mempelainya yang terpilih, Ibu V. Hamdani. Roh Kudus yang menyampaikan dan menyuarakan kebenaran dan menyerukan pertobatan kepada seluruh dunia ialah Roh Kudus yang berdiam dalam Ibu V, yang sudah bertahun-tahun menyatakan kepada semua orang untuk kembali kepada Tuhan dan bertobat sungguh-sungguh. Demikian juga bagi semua orang yang telah dipanggil untuk menyaksikan kebenaran firman Tuhan akan kedatangan Tuhan Yesus dan tiga pribadi ilahi. Yang akan memimpin kita ketika berkata-kata ialah Roh Kudus itu sendiri. Dan kedatangan tiga pribadi yang sudah ada bersama-sama kita di dalam dunia ini tidak dapat disangkal lagi apabila satu persatu firman Tuhan itu digenapi dan segala yang mereka nyatakan akan segera terjadi. Karena pada saat ini sudah pada waktu akhir, tidak ada lagi penundaan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, sekiranya Anda mendengarkan suara-suara kebenaran, seruan-seruan pertobatan, ayo kembalilah, bertobatlah sungguh-sungguh, kembali kepada Tuhan memohon pengampunan, dan rendahkanlah hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah lewat kesaksian ini hanya nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Haleluya. Amin.